Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di JNUID. Seperti biasa, kita bahas kembali pergerakan indeks kita maupun menu buy close yang saya berikan hari ini ya. Ya, dan serta beberapa dan saham-saham yang di request ya teman-teman ya. Ya akan saya bahas ya. Kebetulan saya nggak belum belum screenshot rekom saya, nanti saya akan sedikit bahas lah. Tadi saya berikan eh apa? Siangnya ya. Sore menu sore kan PNLF teman-teman tahu lah, grup umum tahu lah ya. Udah cuan atau belum nanti saya akan bahas juga. Dan saham-saham yang di request juga ya. Nanti akan saya bahas juga ya. Kita bahas dulu indeks kita hari ini seperti apa. Indeks kita ya saya bilang kemungkinan bisa naik tapi ya kepentok ya. Kepentok 7.100-nya 7120 turun hari ini. Ya closing dia merah ya. Closing dia turun. Kemungkinan kalau dia turun lagi dia akan tes ke 7060 7040. Kalau bisa mantul dia akan naik lagi ke 7100 sampai 7120-an sampai 30-an lah ya. Masih ini sih masih sideways di persimpangan ya untuk indeks kita, jadi masih dibilang bagus enggak tapi dibilang jelek juga enggak. Oke, kita bahas langsung PNLF kita hari ini seperti apa ya. PNLF-nya hari ini ya apakah naik atau tidak atau seperti apa ya. Nah, saya berikan di grup umum dan di grup rekom ya. PNLF-nya naik ya, naik sebenarnya ya. Cuan nggak? Sebenarnya udah cuan tapi ya anggap saya belum cuan lah ya. Udah fair aja lah kita ya, anggap saja karena target saya 525. Tapi kalau memang ada jualan di 520, saya rasa mungkin ada yang sudah jualan. Karena di 520 Anda sudah cuan sekitar 2%. Tapi kalau belum jualan pun is oke, nggak masalah. PNLF-nya masih sangat-sangat oke menurut saya. Karena masih diuji di 400, di 500-an tadi. Ya 500, 498 dia masih kuat. Kemungkinan cenderung masih bisa naik ya. Memang resisten terkuat ada di 525 sampai 540 ya. Itu resisten kuat dia. Kalau bisa break lah, lanjut naik ya untuk PNLF. Ya intinya kan sudah saya berikan kemarin. Jadi kalau memang ini belum jalan ya udah lihat besoknya lagi. Tapi ini kemungkinan ada kemungkinan di besok naik ya. Kemungkinan seperti itu ya untuk PNLF ya. Intinya kawal saja sesuai dengan plan masing-masing yang sudah saya berikan ya, teman-teman. Ya kalau memang sudah jualan ya udah nggak apa-apa. Yang belum jualan masih sangat oke untuk PNLF. Oke, saya bahas sedikit ya. Tadi saya memberikan menu siang ya. Menu siang ada Bapak. Bapak itu kita sempat cuan satu kali. Sudah saya cuan satu kali ya teman-teman yang ikut pas 143 pertama ya. Cuan tuh naik sampai 152 ya. Ada 143 ke 152-an itu Anda sudah cuan lumayan. Dan saya suruh beli lagi sesi kedua saya suruh buy lagi di 145 148. Hari ini closing 147 ya masih sangat oke untuk bapaknya. Dia sudah doji ya, di bawah dia mantul dari support uptrend, jadi kemungkinan besar akan naik ya untuk bapaknya. Ya ini belum diupdate ya, harusnya 147, ini masih 145 ya. Investasinya belum update, harusnya 147 ya untuk bapaknya, karena di closing ditarik naik 147 ya. Jadi bapaknya kemungkinan akan naik ya. Semoga akan naik, dia retest ke 152 sampai ada gap di sini, ada gap di 157 ya, karena gap ini dekat, kemungkinan sangat mungkin untuk ditutup sampai ke 157 ya. Selebih itu saya nggak tahu apakah dia bisa lanjut naik. Kalau dia lanjut naik cukup menarik untuk Bapak ya, karena dia pernah naik sampai ke di atas 170. Dan ini posisinya masih uptrend ya, secara tren kalau dia masih uptrend kemungkinan besar masih akan naik ya, selama dia belum patah tren. Dan untuk Bapak ini belum patah tren ya teman-teman ya. Kak, kalau dia patah tren dia jebol 140 itu sudah nggak oke ya. Kemarin sempat mau ARB tapi mantul naik, closingnya dia ke 147 ya. Jadi cukup menarik saham-saham begini ya, saham-saham gorengan begini. Kalau dia sudah berhenti ARB, kemungkinan ada kemungkinan besar dia akan naik lagi untuk bapaknya ya. Intinya ya teman-teman yang grup Rekom sudah cuan satu kali ya, beli lagi closing juga Anda tidak rugi lah. Paling tidak Anda masih di harga modal, ataupun yang teman-teman ambil di bawah Anda sudah cuan ya. Jadi ya target saya sudah berikan di grup Rekom itu di 154 sampai 158 itu TP1, TP kedua bisa semoga bisa di atas itu ya. Ya intinya teman-teman yang sudah ikut grup Rekom harusnya sudah cuan ya. Paling jeleknya itu BEP lah, masih di modal ya. Oke, eh hari ini saya tidak memberikan menu buy close ya. Saya tidak berikan di menu buy close di grup umum maupun di grup Rekom, karena di grup Rekom itu kita ambil bapak, tapi bapaknya kan kita bawa udah cuan satu kali kita ambil lagi, dan
ya udah saya bilang kita konsen di Bapak dulu ya, nggak usah tambah-tambah lagi ya. Seperti itu. Tadi kita sempat trading SBMA, SBMA pagi-pagi sudah cuan ya. Sudah cuan, mungkin kalau teman-teman yang nggak jualan itu harus lepas rugi ataupun jual modal ya. Tapi rata-rata sudah pada cuan kok SBMA-nya tadi pagi ya. Oke, kita bahas saham-saham yang di request ya. Mungkin ada yang terkena stop loss SBM-nya, tapi ya udah nggak masalah ya. Karena memang daripada Anda tenggelam, lebih baik Anda lepas rugi saja. Rugi tipis saja lah 2%, 3% nggak masalah. Tapi kan banyak juga teman-teman yang sudah take profit ya, sudah cuan juga ya. Karena SBMA kita ambil 290 naik sampai 296 ya. Lumayan tuh. Cuannya hampir 2%-an. Oke, sen belum uptrend ya. Ini belum confirm, dia baru balik arah dari downtrend balik jadi naik, tapi ini belum belum uptrend. Jadi ada kemungkinan dia akan turun, ada kemungkinan kalau dia tidak bisa break 200 ya resisten terdekat di 185 sampai 188. Kalau bisa break mungkin bisa bisa ke 200. Itu resisten yang kuat. Posisinya belum uptrend ya. Kalau dia mau uptrend dia harus bertahan di atas 175. Ya, kalau nggak bertahan di 175 dia akan balik turun. Tapi kalau dia bertahan di 175 ada kemungkinan sen balik uptrend ya. Intinya seperti itu untuk sen. Belum confirm tapi sudah lumayan naiknya hari ini ya. Lanjut ke ACDP, ADCP kali ya. Masa mana ada ACDP? ADCP, ADCP. ADCP masih di persimpangan lah ya. Ya masih di persimpangan sini. Ya intinya gini deh. Batasi saja risiko di 78 kalau teman-teman punya ADCP. Resisten di 82 sampai 8, 86 lah itu maksimal ya. Posisinya lagi di persimpangan sih. Belum uptrend, belum downtrend untuk ADCP. Lanjut ke RALS. RALS kurang oke masih cenderung downtrend ya, cenderung downtrend ya. Kalau hati-hati sampai jebol 550 itu balik turun lagi, tapi kalau masih kuat, kemungkinan masih akan mantul ke 575 sampai maksimal di 590. Posisinya kurang oke, cenderung downtrend untuk RALS. Lanjut ke SCMA. SCMA sama modelnya habis downtrend balik balik naik tapi belum confirm. Ya belum masih jauh dari kata uptrend ya. Dia harus bertahan paling tidak di atas 210 lah ya. Ya kalau bisa naik naik lagi lah, jebolin 230-nya baru oke. Menurut saya kalau jebol 230 kemungkinan SMA bisa balik uptrend, tapi kalau nggak jebol dia masih tetap arahnya akan turun. Ya support sekarang 210, batasi saja di sana ya. Kalau dia jebol 210 dia balik turun. Untuk SMA lanjut ke baut. Baut masih jelek ya. Ini saham gocapan, hati-hati ya. Kalau dia nggak naik 52 ya dia balik ke 50. Itu aja. Resisten 52, 54. Posisinya sudah digocap ya, hati-hati. Lanjut ke Sido. Sido masih begitu-begitu saja ya Sido. Masih nggak oke. Ya masih stagnan begitu saja. 700 support. Resisten 710, 720-an. Ya begitu saja gerakannya belum belum oke. Masih sideways begitu saja untuk Sido. Ya lanjut ke Bumi. Bumi cenderung belum uptrend ya, masih belum uptrend. Masih saya bilang ini bumi belum uptrend ya, masih kurang oke sebenarnya. Ya resisten 170, 175 lah. Ya kalau bisa break itu baru lumayan oke. Tapi kalau belum bisa break ya kemungkinan akan tes lagi ke 160 sampai 155. Ya cenderungnya masih mencoba uptrend tapi belum confirm, masih jauh deh kata uptrend ya. Dia dari downtrend baru naik, berusaha berusaha rebound ya untuk Bumi. Tapi ya oke, tapi oke ya karena dia sudah balik, dia udah berusaha rebound ya. Ada tanda-tanda dia mau naik lagi ya, tapi belum confirm saja. Lanjut ke Kepik. Kepik belum oke juga sih sebenarnya ya. Support ada di 88 untuk sekarang. Tapi kalau bertahan 88 ya oke lah. Harus bertahan di 88 90-nya. Ya kalau bertahan ya ada potensi ke 94 sampai 96. Ya potensinya mencoba rebound tapi belum confirm juga untuk Kepik.
Lanjut ke Antam. Antam sama ya, belum confirm karena belum uptrend. Jadi ya kalau dia turun lagi ya wajar sih. Menurut saya wajar saja ya. Karena dia kepentok resisten tadi di 1960 sampai 1980 itu resisten dia. Support sekarang ada di 1920 sampai 1900. Posisinya belum oke ya. Masih sideways di area bawah untuk Antam. Lanjut ke PNBS. PNBS ya. PNBS mah satu paket sebenarnya sama PNLF ya, sama Rekom saya kemarin. Tapi kan ini kan grupnya sama tapi ya, kita nggak beli PNBS. Ya, PNBS cenderung belum oke sebenarnya. Dia masih kepentok di 7, saya lihat 7880 resisten. Support hati-hati jangan sampai jebol 73. Ya kalau sampai jebol 73 dia balik arah jadi downtrend, tapi kalau masih bertahan di 73 masih ada potensi dia kembali naik ke 76 sampai 80 ya. Posisinya lagi di persimpangan bawah tapi belum downtrend ya. 73 itu batas saja di sana. Lanjut ke BBYB. BBYB. Sama belum uptrend ya, masih cenderung downtrend BBYB-nya karena belum oke ya. Ya resisten masih ada di 1050. Bentar, bentar. Untuk sekarang resisten di 1000. Ya 1000 saja belum jebol ya, belum oke. Ya support 930 sampai 900. Posisinya belum oke, masih cenderung downtrend untuk BBB. Resisten di 1000 sampai 1050 lah. Lanjut ke cak. Cak nggak oke juga ya. Ya, kalau teman-teman harusnya jualan lah. Kan naik tinggi kan. Mau mau dia nggak mampu break lah. Dia tadi kepentok di 260-nya, 250 dan 260 dia nggak mampu break. Ya turun lagi lah, kena banting ya. Hati-hati batasi saja risiko di 200 lah. Itu support kuat 200 sampai 210. Ya, itu support dia. Posisinya lagi di persimpangan juga untuk cak. Belum downtrend, belum uptrend untuk cak untuk sekarang. Masih sideways lah lebih tepatnya. Lanjut ke cars. Cars menu kemarin kita sudah cuan ya. Ya, kita average di 92, hari ini naik sampai 9 berapa nih? Ya kemarin. Kemarin ya. Oh, kemarin sudah naik sih. Kemarin sudah naik di 94 kita sudah jualan. Hari ini juga naik lagi kan. Harusnya kan naik kan kursnya kalau nggak salah. Ya, naik dari ke 93 nggak salah. Ya, tapi kita nggak ambil sih kursnya. Udah down semua, udah lepas semua kemarin. Ya, mungkin ada yang lepas 1% cuan, ada yang lepas 2%, ada yang lepas 3% yang masing-masing lah. Intinya kita sudah lepas cuan untuk kursnya karena memang ini saham nggak uptrend. Saya bilang kalau saham nggak uptrend, nggak usah di hold. Cuan bungkus, cuan bungkus. Kecuali saham uptrend Anda boleh trailing ke atas, nggak masalah. Tapi kalau saham downtrend begini, ini kan arahnya masih nggak oke untuk kars. Ya, dia support sekarang ada di 88 sampai 86. Kalau masih bertahan ya mungkin naik lagi ke 92 maksimal 96 lah begitulah ya untuk kars. Posisinya lagi sideways di persimpangan bawah ya untuk kars. Lanjut ke list ya, ini tadi menu kita ya. Menu buy close atau menu tadi sore yang saya berikan di grup Rekom. Ya saya lupa saya ada berikan juga list tadi ya. Kita sudah langsung cuan. Kita ambil di bawah 390, naik sampai 404. Kita sudah cuan ya. Saya sudah bilang ke teman-teman, cuan bungkus saja. Kita sudah cuan 3%, harusnya bungkus ya. Ya kita dapat kok di bawah 390, 388 lah ya. Anggap saja 386 juga dapat kok. 388, eh, naik sampai 404 ya. Cuan lebih dari 4%. Ya Anda sudah cuan lebih dari 4%, ya Anda jualan lah. Kan kasus saya suruh juga nggak usah di hold. Ya 4%, 3% pasti dapat. Pasti dapat 3% mah. Apakah masih bisa naik? Ada potensi naik ya. Karena masih di atas kok dia. Masih di atas kok. Intinya gini aja. Batasi saja resiko 380 kalau memang teman-teman ada barang. 380 kalau masih kuat ya masih akan naik lagi lah tes 400, maksimal 400. Resist kuat di 414 ya. Ya, intinya kalau memang mau coba dikawal di 380 saja. Ya, tapi kalau saya sih saya nggak ambil lagi ya. Tapi kalau teman-teman masih ada ya masih oke sebenarnya. Untuk series ya.
Lanjut terakhir Goto. Bentar, Siko. Apa nih? Siko. Siko. Siko masih di persimpangan ya. Masih di persimpangan support 184, 182, resisten ada di 188, 192. Ya, posisinya lagi di persimpangan untuk Siko, belum uptrend, belum downtrend. Lanjut, apalagi terakhir ya kita lihat dulu ada lagi nggak? Siko langsung terakhir Goto. Goto. Ya, Goto. Ya, lagi sideways di bawah sih. Kurang oke, masih kurang oke. Cuma dia mantul saja. Dia mantul dari support dia. 23 bentar saya lihat ya. 236 ya. 236 230 itu support kuat ya. Dia tidak boleh jebol lebih dari 230. Kalau jebol lagi dia lanjutkan penurunan, tapi kalau masih bertahan ya begini. Dia mungkin akan retest lagi ke 244 sampai 250-an, begitu aja. Dia cenderung lagi downtrend untuk Goto ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan dilancarkan oleh Tuhan. Kesehatannya yang terpenting jangan lupa dijaga. Dan pastinya jangan lupa bersyukur apapun yang kita terima. Apapun yang kita dapatkan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke? Terima kasih. Salam Tuhan.